Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara bisa melindungi langitnya dari ancaman pesawat tempur, helikopter, atau bahkan drone musuh? Jawabannya ada pada sebuah senjata canggih yang menjadi tulang punggung pertahanan udara modern, rudal anti pesawat. Senjata ini, sering juga disebut Surface-to-Air Missile atau SAM, adalah penjaga langit yang bekerja dengan presisi luar biasa. Mari kita bongkar cara kerjanya, tahap demi tahap. Sebelum kita membahas cara kerjanya, kita perlu kenali dulu anatomi dari rudal ini. Bayangkan rudal sebagai robot terbang super pintar. Ia punya beberapa komponen utama. Pertama, ada sistem pemandu atau guidance system. Ini adalah otaknya, yang memastikan rudal selalu menuju sasaran yang tepat. Lalu, ada mesin pendorong atau propulsion system, biasanya berupa motor roket berbahan bakar padat yang memberinya kecepatan super tinggi, bahkan bisa mencapai lebih dari 5 kali kecepatan suara. Selanjutnya, ada hulu ledak atau warhead. Ini adalah bagian yang akan meledak dan menghancurkan target. Umumnya, hulu ledak ini bertipe fragmentasi. Artinya saat meledak, ia akan menyebarkan ribuan serpihan logam berkecepatan tinggi yang merobek badan pesawat. Terakhir, ada sensor dan sistem kendali yang berfungsi seperti mata dan otot, menjaga stabilitas dan mengatur arah terbang rudal. Tentu saja, semua ini tidak akan berfungsi tanpa sistem peluncur yang bisa berada di darat, kapal perang, atau bahkan kendaraan tempur. Jadi, bagaimana semua komponen ini bekerja sama untuk menjatuhkan target di angkasa? Prosesnya dimulai dengan tahap pertama, deteksi target. Jauh sebelum rudal diluncurkan, sistem pertahanan udara sudah waspada. Sasaran udara seperti pesawat musuh akan terdeteksi oleh berbagai alat. Misalnya, radar darat yang sangat kuat, radar di kapal perang, atau sistem pendeteksi panas inframerah. Data dari berbagai sumber ini seringkali digabungkan dalam sebuah jaringan pertahanan udara terpadu. Begitu ada pesawat tak dikenal masuk ke wilayah jangkauan, sistem akan langsung menandainya. Setelah target terdeteksi, masuk ke tahap kedua, penguncian sasaran atau lakon. Di fase ini, sistem tidak hanya tahu ada target, tetapi juga mengunci perhatiannya pada satu target spesifik. Metode pengunciannya pun beragam. Ada yang mengunci berdasarkan panas yang dikeluarkan mesin pesawat, ada yang menggunakan pantulan gelombang radar dari badan pesawat, atau menerima data posisi akurat dari radar pengendali di darat. Komputer canggih akan menganalisis data ini untuk memastikan bahwa target tersebut adalah sasaran yang valid dan berada dalam jarak tembak efektif. Proses ini harus cepat dan akurat, karena target bergerak dengan kecepatan tinggi. Begitu target terkunci, operator akan memberikan perintah, dan kita masuk ke tahap ketiga, peluncuran rudal. Dari peluncur statis di darat, kendaraan tempur yang bergerak, atau dari dek kapal perang, rudal akan melesat keluar. Mesin roketnya langsung menyala, menghasilkan daya dorong yang luar biasa, dan mendorong rudal menuju arah sasaran dengan kecepatan hipersonik. Antara Mach 2 hingga Mach 5, ini lebih cepat dari peluru senapan sekalipun. Pada detik-detik awal peluncuran, rudal bergerak berdasarkan informasi awal yang diberikan oleh sistem peluncur. Disinilah keajaiban teknologi benar-benar terlihat, yaitu pada tahap keempat, pemanduan menuju target. Setelah meluncur, rudal tidak terbang lurus begitu saja. Ia terus-menerus mengoreksi arah terbangnya untuk mengejar target yang mungkin sedang bermanuver menghindar. Sistem pemandunya bekerja tanpa henti. Ada beberapa jenis sistem pemandu yang populer. Sistem inframerah atau EAR akan mengejar sumber panas dari mesin pesawat, seperti anjing pelacak yang mengikuti bau. Ada juga sistem radar aktif, di mana rudal membawa radarnya sendiri untuk memindai dan mengejar target secara mandiri. Selain itu, ada radar semi-aktif, yang berarti rudal mengandalkan pantulan sinyal radar yang dipancarkan dari darat atau dari pesawat peluncur. Terakhir, ada command guidance, di mana rudal sepenuhnya dikendalikan oleh operator dari pusat komando, yang terus mengirimkan perintah koreksi arah. Beberapa rudal modern bahkan sangat pintar, mampu beralih dari satu metode pemandu ke metode lain, atau bahkan mengganti target di tengah penerbangan jika target utama berhasil dihancurkan atau ada ancaman yang lebih prioritas. Setelah melalui pengejaran yang intens, kita sampai pada momen puncak, yaitu tahap kelima, intersepsi dan detonasi. Saat rudal sudah sangat dekat dengan sasarannya, sebuah sensor khusus bernama proximity fuse akan aktif. Sensor ini mendeteksi kapan rudal berada pada jarak paling efektif untuk meledak, dan boom, hulu ledak meledak di dekat pesawat. Perlu diingat,
rudal anti pesawat tidak selalu harus menabrak target secara langsung. Ledakan di jarak dekat seringkali sudah lebih dari cukup. Ledakan ini menciptakan awan pecahan logam yang melesat dengan kecepatan tinggi, merusak sayap, mesin, atau sistem kontrol pesawat, menyebabkannya kehilangan kendali dan hancur. Tentu saja, tidak semua rudal anti pesawat sama. Mereka diklasifikasikan berdasarkan jangkauannya. Ada rudal jarak pendek dengan jangkauan di bawah 10 km, biasanya untuk pertahanan titik. Lalu ada rudal jarak menengah yang mampu menjangkau target antara 10 hingga 50 km. Di atasnya, ada rudal jarak jauh yang jangkauannya lebih dari 50 km. Bahkan, ada sistem strategis yang bisa menghantam target hingga ratusan kilometer jauhnya, membentuk lapisan pertahanan udara yang berlapis-lapis. Beberapa contoh sistem rudal anti pesawat yang sangat terkenal di dunia, antara lain sistem Patriot dari Amerika Serikat, S-300 dan S-400 dari Rusia yang sangat ditakuti, sistem NASAMS yang fleksibel, Aster dari Eropa, hingga Pansir yang merupakan sistem pertahanan jarak pendek. Indonesia sendiri juga mengoperasikan berbagai jenis sistem pertahanan udara untuk melindungi wilayah udara dan objek-objek vital nasional. Sebagai kesimpulan, rudal anti pesawat adalah sebuah simfoni teknologi canggih yang menggabungkan radar, sensor, komputer, dan sistem pendorong roket. Fungsinya bukan hanya untuk menghancurkan musuh di udara, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kedaulatan sebuah negara, mencegah pelanggaran wilayah udara, dan yang terpenting, memberikan efek gentar atau deterrence. Karena di era pertempuran modern, ada satu pepatah yang selalu berlaku. Siapa yang menguasai langit, dialah yang akan unggul dalam pertempuran. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Radio Jampang agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar teknologi dan pertahanan. Sampai jumpa di video berikutnya.